Film ini berjudul The Omen. Diawali dengan scene seorang om-om yang sedang melihat bintang jatuh dengan teleskopnya dan menceritakannya kepada seorang pendeta, lalu pendeta tersebut mencari tahu mengenai kebenaran bintang jatuh itu hingga mengkaitkannya dengan kedatangan hari kiamat. Evidentemente è stata ben interpretata. Namun faktanya, akan ada seorang anak iblis yang lahir tepat pada peristiwa itu. Singkat cerita, scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Robert Thorne. Di sini, si Robert adalah seorang politikus di Amerika, dan di sini terlihat dia sedang riuh dan buru-buru karena istrinya akan melahirkan. Lalu si Robert ini bertemu dengan pendeta rumah sakit yang memberitahukan dirinya bahwa anaknya meninggal saat dilahirkan. Si Robert yang mendengar hal itu langsung sedih dan berkaca-kaca. Tidak hanya itu, pendeta tersebut juga mengatakan kabar buruk yang lainnya, yaitu bahwa istrinya si Robert mengalami kerusakan pada dinding rahimnya, hingga akhirnya tidak bisa melahirkan lagi. Dan saat itu pun, Robert merasa di double kill dengan dua kabar buruk sekaligus. Robert tidak ingin membagikan kesedihan bersama istrinya. Akhirnya Robert merahasiakan dari istrinya, dan memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi yang diberikan oleh pendeta rumah sakit tersebut. Dan sangat-sangat kebetulan, bayi tersebut lahir di waktu yang sama seperti anaknya si Robert, yaitu pada tanggal 6 bulan 6 dan jam 6, namun ibunya meninggal. Lalu si Robert menganggap bayi itu sebagai anak mereka, agar istrinya tidak sok mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai sini kita diberitahu bahwa nama istri si Robert ini adalah Catherine, sedangkan pendeta rumah sakit ini tidak disebutkan namanya. Dan di sini juga kita mendapat sebuah keanehan, yaitu pada waktu kelahiran si bayi, pada tanggal 6 bulan 6 dan jam 6. Singkat cerita, anak mereka diberi nama Damien. Ia mulai tumbuh menjadi balita, dan kabar baiknya, si Robert sekarang sudah menjadi wakil dari kedutaan besar yang bernama Stephen. He's made me deputy. Dan scene pun berpindah ke jalan lalu lintas, yang dimana si Stephen sedang diboncengin mobil dan lagi merasa haredak. Hingga akhirnya, kejadian naas yang sangat kebetulan pun terjadi. Ada seseorang yang sedang membawa besi, dan secara tidak sengaja besinya menggeser penghalang ban mobil tangki bensin. Lalu ada gelandangan yang menjatuhkan puntung rokoknya. Alhasil, tepat pada jam 6 lebih 6 menit 6 detik, mobil itu pun menabrak tepat di pinggir Steve, dan bensin mulai bercucuran ke badan Steve dan semua yang ada di sana. Dan akhirnya... Di sini ini kita kembali dibuat liar 7 kuriling. Jadi sebenarnya ada apa dengan angka 666? 3 bulan setelah kematian Stephen, akhirnya Robert menggantikan posisinya sebagai seorang duta besar. 2 tahun kemudian, si bocil Damien sudah berusia 5 tahun dan sedang merayakan ulang tahun. Di sini, kita akan melihat beberapa keanehan yang sangat anjir sekali. Yang pertama, muncul seorang fotografer misterius, siapakah dia nanti akan terjawab. Yang kedua, setelah si pengasuh Damien memberikan Damien kepada ibunya, dia terlihat sedang memandangi Doggy yang sedang ngelel. Dan akhirnya... Seperti yang seolah terhipnotis dengan pandangan si Doggy, si pengasuh Damien langsung bundir begitu saja, bunuh diri. Sontak situasi di sana pun menjadi berantakan. Dan scene pun berpindah. Ketika si Robert hendak melaksanakan pertemuan dengan duta besar Arab Saudi, dan Robert tidak sengaja menabrak seorang fotografer misterius yang ada di scene sebelumnya. Setelah itu Robert kedatangan seorang tamu, yaitu pastor dari Roma yang bernama Father Brennan. Si Abah mengatakan dirinya telah berpartisipasi dalam peristiwa terkutuk di rumah sakit mengenai anak angkatnya si Robert, yang dimana si Abah ingin menebus dosanya, dan salah satunya jalan yaitu hanya lewat si Robert yang diperintahkan untuk membunuh Damien. Dan bukan hanya itu, si Abah mengatakan bahwa si bocil Damien adalah anak iblis serta keturunan antikristus. Si Robert yang mendengar hal itu tentu saja tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya si Bapak Brennan ini memberitahu semua tentang Damien, yang ternyata Damien dilahirkan dari seekor serigala, dan akhirnya si Abah diminta untuk pergi. Ketika si Robert dan istrinya sedang berdebat, mereka kedatangan pengasuh barunya, yaitu Nyonya Bailok. Good afternoon, Mr. Thorne. Caring for children has been the joy of my life. I've really been... Scene pun berpindah kepada seorang fotografer misterius tadi. Di sana terlihat ia sedang mencuci foto tangkapannya. Lalu ia menemukan sebuah keanehan dan mulai menelitinya.
Ketika Catherine dan Robert akan pergi menghadiri upacara pentingnya, Catherine ingin mengajak Damien, namun si Nyonya Bailok mencoba meyakinkan Catherine agar tidak membawa Damien pergi, dengan alasan Damien sakit. Namun Catherine tetap menyuruh Nyonya Bailok untuk memakaikan pakaian kepada Damien, karena Catherine ingin Damien ikut dengannya. Akhirnya Damien dan orang tua angkatnya berada di mobil. Di scene ini, kita baru akan lebih yakin bahwa Damien bukan anak biasa. Pasalnya, ia terlihat merong ketika sedang melihat gereja, dan tiba-tiba Damien langsung mencakar-cakar Catherine tanpa sebab. Catherine yang merasa aneh belakangan ini kepada Damien, ia menceritakannya kepada Robert. Catherine mengatakan Damien berbeda dari anak pada umumnya. Dia tidak pernah sakit seperti flu, demam, batuk, cantengan, rorombehen, kurap, kutil, buduk, dan yang lainnya. Namun Robert meyakinkan Catherine bahwa semua itu hanyalah sikap bocil yang sedang ketakutan saja, dan Robert pun berusaha menenangkan Catherine. Robert yang merasa penasaran dengan Damien akhirnya langsung menemui Damien ke kamarnya. Namun tiba-tiba, ada seekor dogi yang entah dari mana asalnya. Robert pun panik hingga akhirnya datang Nyonya Bailok dan menjelaskan bahwa ia menemukannya di jalan, dan dogi itu akan menjaga anaknya. Namun si Robert tidak setuju jika ada dogi di rumahnya, dan menyuruh Nyonya Bailok untuk mengeluarkannya. Jika dilihat kembali, dogi ini mirip dengan dogi yang ada di scene ketika ulang tahun Damien. Bisa disimpulkan bahwa dogi ini adalah dogi yang sama seperti sebelumnya. Keanehan pada Damien semakin terlihat saja ketika Damien berada di kebun binatang untuk studinya. Di sana Damien tidak memiliki teman bersamanya. Alasannya, bukan hanya itu, si babon yang ada dalam dinding kaca ini pun ikut ngamuk ketika melihat Damien. Situasi pun menjadi kacau, dan di sini sudah dipastikan bahwa Damien bukanlah anak biasa. Catherine yang sudah dari dulu merawat Damien mulai berimajinasi bahwa Damien adalah bocah yang tidak beres dan memiliki sisi jahat dalam dirinya. Robert kembali ditemui si Abah. Si Abah meminta Robert untuk menemui si Abah di kolong jembatan tepat pada jam 1. Dan jika si Robert tidak menemui si Abah, maka istrinya akan mati. Singkat cerita, Robert menemui si Abah tepat di kolong jembatan dalam kondisi hujan. Di situ, si Abah menyuruh Robert untuk pergi ke kota Medigo di dalam dinding kota Yidril dan menemui seorang bernama Bugenhagen untuk mendapat penjelasan mengapa Damien harus mati. Selain itu, si Abah memberitahu bahwa istrinya juga hamil. Nah, di sini kita dikejutkan dengan sebuah pernyataan palsu yang dikatakan pendeta rumah sakit di scene awal, bahwa istrinya si Robert atau si Catherine tidak dapat hamil lagi. Dalam kata lain, si pendeta rumah sakit tersebut dan antek-anteknya telah merencanakan sesuatu kepada Robert. Tapi si Robert lagi-lagi tidak mempercayai omongan si Abah dan membodoh amatkan semua cocotan si Abah. Akibatnya, nanti akan Robert rasakan di scene akhir film ini. Haduh, emang ya manusia suka heuras bebato kalau belum ngalamin. Lanjut, ketika si Abah hendak pulang ke gereja, ia diserang oleh hal misterius dan belum sempat masuk ke dalam gereja karena pintunya tiba-tiba terkunci. Akhirnya si Abah mati tertusuk besi yang terjatuh dari menara tepat di dadanya. Di sisi lain, ternyata yang dikatakan si Abah benar. Catherine ternyata benar-benar hamil, namun ia tidak menginginkannya, karena ia telah trauma dengan Damien, sehingga ia tidak menginginkan anak lagi. Dan lebih parahnya, ia ingin mengaborsi bayi yang ada di dalam kandungannya. Aduh, banyak ianya anjir. Setelah itu, Robert menerima pesan baru dari Tom tentang kematian si Abah. Scene pun berpindah kepada Nyonya Bailok yang sedang meraban si Damien. Terlihat si Bailok sedang menatapi wajah Damien. Lalu Damien keluar menggunakan skuter menuju Catherine. Di sisi lain, Catherine sedang mengecurutkan air ke bunga-bunganya agar tidak layu. Namun tiba-tiba, bocah durhaka. Catherine dilarikan ke rumah sakit dan Robert mendapat kabar buruk bahwa istrinya mengalami gegar otak dan bayi dalam kandungannya gugur. Robert yang melihat kondisi Catherine sangatlah sedih dan si Catherine ngehareos kepada si Robert. Katanya, si Robert yang mendengar hareosan si Catherine langsung pulang ke rumah dan ingin menemui Damien. Namun tidak sempat menemui Damien, Robert ditelepon oleh seorang fotografer misterius. Dan di sini barulah nama si fotografer disebutkan, bahwa ia bernama Kate Jennings. I'm a photographer. Did you get this number? Yang dari sejak awal kematian pengasuhnya si Damien dan kematian si Abah, dirinya meneliti kasus tersebut dan hasilnya ia menemukan hal-hal ganjil di foto para korban sebelum kematiannya datang. Making contact with the body.
This is history. Dan tidak hanya itu, Kate yang mencari tempe tentang si Abah menemukan sebuah tanda lahir si Abah yang berbentuk angka 666. The biopsy showed that was a birthmark. Lalu si Robert diajak pergi ke sebuah tempat, yang dimana tempat tersebut dulunya digunakan sebagai tempat tinggal si Abah. He lived here. Di sana Robert diberitahu oleh si Kate mengenai hal tentang si Abah. Yang pertama mengenai buku harian si Abah, yang berisi kebanyakan adalah tentang si Robert dan sebuah obsesi. Same day they died. Lalu Kate menjelaskan mengenai clipping dari beberapa majalah astrologi mengenai peristiwa bintang jatuh 5 tahun yang lalu. Dan kejadian itu tepat pada tanggal 6 bulan 6. June the 6th, to be exact. Setelah itu Kate memberitahu clipping kedua tentang berita kelahiran dari surat kabar di Roma. Dan itu tepat 5 tahun yang lalu juga. Again, 5 years ago, 6th day, 6th month. Lalu Kate memutuskan untuk mencari anaknya si Robert yang sebenarnya. Awalnya si Robert menolak, dan karena ini juga berhubungan dengan si Kate, yang berarti dirinya juga dalam bahaya, akhirnya si Robert setuju. Let's go. Karena si Robert adalah tipe suami yang baik, jadi ia tidak langsung meninggalkan istrinya, tetapi ia pamit terlebih dahulu kepada istrinya, dan mereka pun langsung cus ke Roma untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu si Robert dan Kate berhenti di suatu tempat, dan ketika si Kate menanyakan kepada si sopir taksi, apa benar ini alamatnya, si sopir taksi menjawab, Può essere per incendio molti anni fa e tutto il vecchio ospedale è andiede bruciato. 5 anni fa, molti morti. Oke, jadi artinya seperti ini. Si sopir taksi ini bilang 5 tahun yang lalu ada sebuah kebakaran hebat yang terjadi di sana. Dan rumah sakit tempat kelahiran anaknya si Robert telah terbakar hangus. Dan banyak yang mati pada peristiwa tersebut. Hingga mereka menemui seorang biarawati yang dulunya bekerja di rumah sakit tersebut. Dan menjelaskan tentang kebakaran itu. Shut up the stairwells. Hingga si Robert menanyakan mengenai pendeta rumah sakit yang memberitahukan bahwa anaknya mati di scene awal. Dan ternyata namanya adalah Spileto. Dia berada di sebuah biara di Subiaco. Do you know where he is now? A monastery in Subiaco. Robert dan Kate pun langsung meluncur ke sana. Sebelum ketujuan, mereka nongki dulu di sebuah tempat sambil membahas sesuatu. Kate menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan si Robert. Yang dimana sebuah bintang besar yang jatuh dari langit bersamaan dengan munculnya kekaisaran Romawi yang berarti itu merupakan tanda kelahiran anak iblis dalam kurung si Damien. Tidak hanya itu, di sana mereka mendapat sebuah pernyataan yang jika ditafsirkan akan ada anak iblis yang bangkit dari dunia politik. Dan berhubung ceritanya si Robert ini adalah seorang duta besar di Amerika, maka si Robert lah yang akan membesarkan anak iblis tersebut. Dan ternyata benar, Damien telah dibesarkan oleh si Robert, yang seorang politikus. Aduh, gensiata. Sebenarnya dari sini sudah banyak pernyataan yang sudah terbukti semua tentang kebenaran si bocil Damien. Tapi si Robert ini masih saja ragu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Spileto. Dan mereka dikejutkan dengan wajah Spileto yang hancur karena luka bakar. Robert pun menanyakan beberapa hal kepadanya dan mendapat sebuah jawaban yaitu cerpet. Kata tersebut merujuk ke sebuah tempat yang dimana ibu asli si Damien dan anaknya si Robert yang asli dimakamkan. Setelah sampai di lokasi, mereka menemukan 2 buah makam ibu dan anak. Makam ibu yang bernama Maria Avedici Santoya. Dia adalah ibu asli si Damien. Setelah dibuka, betapa terkejutnya Robert menyaksikan kebenaran cariosan si Abah yang mengatakan bahwa ibu Damien yang asli adalah serigala. Dan benar saja, tengkoraknya mirip dengan hewan. Dan ketika makam yang satunya lagi dibuka, terlihat tengkorak seorang bayi yang dimana itu adalah anak asli dari si Robert yang dibunuh dan digantikan oleh Damien. Yang sabar cuy. Di sisi lain, Nyonya Bailok dan Damien sedang menjenguk Catherine. Tapi si suster tidak mengizinkannya, karena Catherine baru saja akan beristirahat. Dan dikarenakan si Bailok nahras bebatok, akhirnya dia membujuk suster itu.
dan diperbolehkannya dia untuk masuk melihat Catherine. Dan ternyata si tua bangka bailok sudah merencanakan sesuatu untuk si Catherine, yaitu membunuhnya. Si Damien yang menunggu di luar ternyata memiliki tugas lain, yaitu menghipnotis penjaga hingga tidak bisa bergerak. And finally, Catherine pun mati. Robert mencoba menelpon Catherine beberapa kali tapi tidak diangkat. Dan akhirnya, Robert menerima telepon yang memberitahukan bahwa Catherine telah meninggal. Berduka lagi anjir. Si Robert yang telah menyadari bahwa ucapan si Abah terbukti, baru akan memutuskan untuk membunuh Damien. Seperti yang gue bilang, kalau manusia belum ngalamin, maka dia tidak akan percaya. Karaos tah. Lalu pada keesokan harinya, Robert dan Kate meluncur ke Israel, tepatnya ke Medigo, untuk bertemu Bugenhagen. Dan di sana, Robert ditugaskan untuk membawa belati dari Bapak Bugen, lalu menancapkannya di bagian-bagian tertentu kepada Damien untuk membunuhnya. Robert awalnya merasa ragu, namun si Bapak Bugen meyakinkan Robert untuk melihat tanda lahir yang ada pada Damien, yaitu sebuah rangkaian angka 6. Jika benar adanya, maka si Robert harus membunuhnya. About the woman, the nanny. Pertanyaan yang tepat. Si Bugen menjawab bahwa Nyonya Bailok adalah pembelot neraka, dan dia akan mati sebelum Robert membunuh Damien. Si Robert tidak yakin dengan semua hal yang harus ia lakukan, dan akhirnya dia pergi. Tapi si Kate membawa belati yang diberikan oleh Bapak Bugen, dan kembali meyakinkan Robert. What the fuck do you think he was gonna say? Namun si Robert yang tidak mempercayai semuanya dan menganggap bahwa ide untuk membunuh Damien adalah hal gila. Dia tidak mempercayai adanya iblis atau Tuhan. Lalu si Robert membuang belatinya. It's not real, Keith. There is no devil, there is no God, there is only here and now. I would never take away from any man, sir. I'm my only son. If you won't, I will. Dan ketika si Kate hendak membawa belati tersebut, ia mati terpenggal oleh besi yang jatuh dari atap rumah. Robert semakin dibuat yakin akan hal itu. Pasalnya, memang dari foto si Kate, terlihat cahaya tersebut menyilang dari leher si Kate. Dan akhirnya, Robert pulang sendirian dengan membawa belati dari Bapak Bugen. Setelah sampainya di rumah, Robert membereskan doginya terlebih dahulu. Robert langsung pergi ke kamar Damien dan mencukur sebagian rambut Damien untuk melihat tanda lahirnya. Dan ternyata, apa yang dikatakan Bapak Bugen benar. Sontak Robert langsung membawa Damien ke gereja dengan penuh keyakinan. Tapi si Robert harus menghadapi si komplok Bailok terlebih dahulu. Akhirnya Bailok mati ditabrak oleh si Robert. Disinilah kesalahan si Robert. Ia terlalu buru-buru hingga melewati batas kecepatan mengemudi. Dan akhirnya polisi langsung membuntutinya. Dan setelah sampainya di gereja, ketika hendak menancapkan belati kepada Damien, Robert ditembak mati oleh polisi karena diduga akan membunuh anaknya. Dan inilah akhir dari The Omen. Robert mati. Bagaimana dengan si bocil Damien? Apakah dia sudah mati juga ditusuk oleh Robert? Dan inilah dia, ending yang sangat anjir dan sangat koplok sekali.